Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam soal atau dalam pembahasan soal-soal matematika untuk bab 1 ini, yaitu persamaan trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya ya untuk pembahasan soal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk a cos x plus b sin x menjadi bentuk k cos x min alpha. Oke, bisa saya tuliskan. Jadi kita mengubah bentuk a cos x ditambah b sin x menjadi atau senilai atau sama dengan menjadi k cos x min alpha. Oke ya. Nah, pertama kita harus menentukan, kan awalnya ini soalnya. Terus kita harus menentukan k-nya berapa dan alfanya berapa. X-nya variabel. K itu didapatkan dari akar a kuadrat, a itu yang ini, ditambah b kuadrat, b yang ini dapat k. Nah, untuk mendapatkan alfa, alfa itu didapatkan dari tangen, nilai dari atau tangen alfa sama dengan nilai dari b per a. B-nya di sini, A-nya di sini. Nanti akan ketemu nilai dari tangen alfa. Nah, ketika K-nya sudah ketemu, alfanya sudah ketemu, nanti akan bisa dibentuk menjadi K cos X min alfa. Kemudian contoh soalnya, misalkan contoh soal ada akar 3 cos X ditambah sin X. Nah, bentuk ini mau kita ubah menjadi bentuk K cos alpha. Kita harus menentukan K sama menentukan alfanya. Nah, kalau sesuai bentuk sebelumnya, A sama B, berarti A itu adalah koefisien dari cos, B itu koefisien yang dari sin. Ini A-nya, ini B-nya. Dianggap satu ya. Berarti tangen alfa sama dengan B per A. Nah, B-nya tadi kan yang nempel sin. Ini kan yang nempel 1 ya. Berarti B-nya 1. A-nya yang nempel cos, berarti akar 3. 1 per akar 3. Atau kalau dirasionalkan menjadi sepertiga akar 3. Nah, K-nya berarti akar dari A kuadrat. Berarti akar 3 dikuadratin. Ditambah B kuadrat. 1 kuadrat. Sehingga K-nya akar dari 3 ditambah 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Sehingga bentuk K cos X min alfanya yaitu K-nya 2 cos, X-nya variabel tetap ditulis, alfanya yaitu kan alfanya, tangen alfa kan sepertiga akar 3. Tangen yang nilainya sepertiga akar 3 berarti berapa? 30. Karena ini kan positif, kuadran 1. Maka 2 cos X min 30 derajat. Sehingga kita simpulkan kalau ada bentuk akar 3 cos X plus sin X, dia senilai 2 cos X min 30. Nah, pengaplikasiannya pada persamaan trigonometri gimana? Misalkan ada soal akar 3 cos X plus sin X sama dengan 1. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian untuk intervalnya X kurang dari sama dengan 360 atau X lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau modelnya seperti ini kan, dari sini kita
yang dari yang ruas kiri kan harus kita selesaikan dulu. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Yang ruas kiri kan bentuknya bentuk yang ini tadi ya, A cos X plus B sin X. Nah, ruas kiri ini kita ubah menjadi K cos X. Nah, dari penjelasan yang panjang lebar tadi, didapatkan nilai yang akar 3 cos X plus sin X senilai dengan 2 cos X min 30. Sehingga soal ini bisa diubah menjadi 2 cos X min 30 sama dengan 1. Sehingga dari sini cos X min 30 sama dengan 2-nya pindah ke ruas kanan, 2 kali kalau pindah jadi bagi, sehingga setengah. Nah, cos yang nilainya setengah berapa? 60. Atau di kuadran 4, 300. 300 ini bisa ditulis negatif 60. Nanti yang dipakai salah satu, bisa min 60 atau bisa 300 sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Nah, kita pakai ketika 60. Ketika 60 berarti X min 30 sama dengan 60 plus minus K kali 360. X sama dengan 90 plus minus K kali 360. Nah, setelah itu kita masukkan ketika K-nya 0 ya. K-nya 0, ketemu X-nya 90. Ini K-nya 0. K-nya 1 kali 360 tambah 90, lebih dari intervalnya ini, sehingga tidak memenuhi. X-nya TM. Nah, kemudian kita pakai yang 300. X min 30 sama dengan 300 derajat plus minus K kali 360. Kemudian min 30 nya pindah ke ruas kanan, X sama dengan 330 ya, di plus minus K kali 360. Nah, kita masukkan ketika K nya 0, ketemu X sama dengan 330. K nya 1, X-nya TM. Sehingga dari sini didapatkan himpunan penyelesaiannya ada 2 ya, 90 sama 330. Kita tulis ada 2 ya, 30. Oke, ini penjelasan dan penjabaran contoh soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kembali ke pembahasan soal berikutnya. Misalkan diketahui soalnya itu sin X plus 30 ditambah cos X plus 30 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai X yang memenuhi untuk interval X-nya kurang dari 360 atau X-nya lebih dari 0. Nah, kalau semacam ini ada banyak cara. Nah, sekarang misalkan Bapak pakai cara yang kedua, yang selain K cos X min alpha tadi. Nah, pertama gini, untuk menyelesaikannya, cos X plus 30 ini dipindah ke ruas kanan, sehingga menjadi gini, sin X plus 30 sama dengan, karena positif pindah kanan jadi negatif, cos X plus 30. Nah, setelah itu ini kan negatif cos. Kalau ini misalkan Bapak kali 1, nggak ada pengaruh nilainya ya, berarti min 1 cos atau min 1 kali cos, ada pengaruhnya. Oke, Bapak kasih ini min 1 kali cos X plus 30. Setelah itu yang kalian fokusnya ke cosnya, cos X plus 30 nya, dengan min 1 penghubungnya kali. Kalau cosnya dipindah ke kiri jadinya bagi. Oke, sin X plus 30 dibagi cos X plus 30 sama dengan min 1. Nah, karena
alfanya yang di dalam kurung ini sudah sama, maka kan ini sin per cos. Sesuai identitasnya, maka bisa kita ganti tangen X plus 30 sama dengan min 1. Tangen yang nilainya min 1 berapa? Berarti di kuadran 2. Berarti kalau kuadran 2 senilai 135. Oke. Nah, dari sini baru kita uraikan nih. X plus 30 sama dengan 135 plus minus K kali, karena ini tangen berarti periodenya 180. Sehingga di sini X sama dengan plus 30-nya pindah ke ruas kanan, jadinya jadi min 105 ya. Plus minus K kali 180. Nah, ingat yang diketahui yang dicari tadi variabel X, nilai X yang memenuhi intervalnya 0 sampai 360. Setelah itu kita masukkan ketika K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya ketemu 105 ya. Kalau K-nya 1 kali 180 tambah 105, ketemunya 285. Kalau K-nya 2 kali 180 360 tambah 105 sudah melewati interval soalnya, sehingga ketika K-nya 2, X-nya tidak memenuhi. Yang memenuhi ini, sehingga HP-nya ada 2, yaitu 105 dan 285. Oke, mudah-mudahan bisa diterima penjelasannya. Terima kasih.